Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Iya, tetap kita semangat ya. Bagaimana kabar kalian semua untuk hari ini? Sehat. Sehat. Iya, saya lihat ini dari depan semuanya sehat-sehat ya. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini sebagai umat beragama, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa kita? Si Pale. Ayo Pale. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di surga, juga sudah Seperti biasa kalau kita masuk ke pelajaran, saya cek dulu kehadiran mana ketuanya. Bagaimana ketua? Hadir semua? Tidak, Bu. Siapa itu? Keren, Bu. Frankie. Kenapa si Frankie? Kurang sehat aja, Bu. Kurang sehat. Ya mudah-mudahan dia cepat sehat ya. Nanti kalau kita mengaitkan pelajaran kita minggu yang lalu, ada baiknya saya bertanya dulu ini ya. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang pidato? Karena sebelumnya kita sudah membahas pidato dan untuk hari ini juga tidak jauh beda dengan yang kita pelajari minggu yang lalu. Ayo siapa? Elsa, ayo apa itu pidato? Pidato adalah menggunakan kalimat mengajak atau membujuk seseorang. Iya, tepuk tangan dulu untuk si Elsa. Terus, kira-kira apa saja itu contoh pidato? Siapa yang bisa? Si Christian, apa itu Christian? Agar pembantu teks mengikuti masuk orang yang berpidato. Kuatkan dulu suaramu. Kuatkan Christian suaranya. Agar pembaca teks mengikuti masuk orang yang berpidato. Oh, itu tujuan daripada pidato. Sekarang yang ibu tanya, apa saja contoh pidato persuasif yang kamu ketahui? Kalau si Christian tadi tujuannya sudah benar itu ya. Sekarang, apa saja contoh dari pidato itu? Oh, Cika. Yang kamu ketahui ada tema lingkungan, terus tema kesehatan, terus tema edukasi. Berarti ada 3 yang kamu ketahui ya. Tepuk tangan dulu untuk si Cika. Terus, ibu lagi bertanya, apa saja itu bagi? Siapa? Si Dwi. Apa pertanyaan Ibu Dwi? Bu, kemarin kami sudah ditugasi Ibu membuat satu pidato. Apa nanti kami tampilkan dengan Bu? Oh iya, minggu lalu Ibu membuatkan menyuruh kamu untuk menuliskan teks pidato. Iya, nanti kita tampilkan di depan itu ya, teks pidato. Siapa nanti yang sudah menulisnya, kamu tampilkan di sini. Ada lagi pertanyaan yang lain? Apa itu? Untuk teks pidato kamu belum bagus, apa bisa ditampilkan? Iya, tampilkan saja nanti. Tampilkan di sini, jadi teman nanti akan menanggapi kira-kira mana yang salah, kita perbaiki. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu sudah melihat kamu, ternyata kamu masih mengingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Sekarang yang kita pelajari itu tentang teks pidato persuasif juga. Kemarin kan kita membuatkan kerangka daripada pidato, tetapi kita belum menelaah atau belum menyajikan di depan, atau juga kamu belum membuatkan penyajian di depan dan tanggapan temanmu. Kita lihat di depan, apakah jawabanmu yang tadi itu benar? Teks pidato persuasif. Di KD 34 lihat ya, menelaah struktur dan ciri kebahasan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Terus lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengikuti
persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan cermat dan kritis. Jadi ada nanti dua tujuan kamu untuk teks pidato persuasif. Tadi satu apa? Kamu disuruh mengidentifikasi. Yang kedua, kamu disuruh mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama yang perlu kita pelajari apa? Pidato persuasif. Yang kedua, Jenis-jenis pidato. yang ketiga, Metode pidato. yang keempat, Tujuan pidato. iya. Nanti ada pengertiannya, ada jenis-jenisnya, ada metode pidato, ada tujuan pidato. Lanjut kita. Di sini pengertian pidato persuasif. Bacakan Elsa. Pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang. Iya, tadi jawaban temanmu itu benar, ya. Berarti kamu masih paham dan masih mengingat. Lanjut lagi. Jenis-jenis pidato. Yang pertama ada Sambutan. yang kedua, Pidato pemerintahan. yang ketiga, Pidato instansi. yang keempat. Ceramah. Iya. Coba perhatikan di bukumu. Kira-kira apa itu sambutan? Apa sambutan? Kemarin kita juga sudah belajar tentang sambutan. Apa sambutan? Sebagai pembuka atau Buat suaranya. Apa? sebagai pembuka atau pengantar dalam suatu acara. Iya, sebagai pembuka atau pengantar dalam suatu acara. Yang kedua di sini ada dikatakan pidato pemerintahan. Apa arti daripada pidato pemerintahan? Arti dari pidato pemerintahan apa? Merupakan penyampaian pesan yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan seperti gubernur, presiden, atau pejabat dalam acara kenegaraan. Iya, di sini dikatakan merupakan penyampaian pesan yang perlu kamu ketahui. Yang pertama apa? Memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Iya, supaya pendengar itu yakin kalau memang benar-benar itu ke hal yang positif. Yang ketiga, menghibur pendengar. Bisa katanya tujuan pidato ini menghibur kamu. Seperti itu ya. Jadi kalau di pidato ini dia tujuannya tujuan yang sama isi pidato. Tadi kan kita buatkan di situ ada pendahuluan, ada isi, ada apa? Penutup. Di penutup ini juga ada simpulannya seperti itu. Aspek yang diperhatikan dalam menyebutkan isi pidato persuasif yang pertama, Simpulan harus membuat pokok isi pidato. yang kedua, Simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. dan yang terakhir. Simpulan mengapa komentar melahirkan ringkasan isi pidato. Iya. Simpulan itu bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Itulah di dalam pidato persuasif. Terus struktur kebahasaan pidato persuasif. Kita lihat di sini pidato persuasif ini terbagi dia di dalamnya ada 3 kerangkanya. Satu, pembukaan atau dikatakan pendahuluan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, apa? Salam pembuka, ada sapaan, ada ucapan terima kasih. Terus nanti kamu dengarkan di isi itu, berarti di tengah dari pidato tersebut. Kamu lihat nanti di situ bagaimana dia memaparkan permasalahan yang dia baca. Terus yang terakhir nanti ketika temanmu mempresentasikan juga di sini, maka kamu tahu penutup itu seperti apa. Di dalamnya nanti ada kesimpulan, ada ucapan terima kasih karena kamu setia mendengar seperti itu ya. Terus di situ ada permohon maaf ketika ada kehilapan atau kesalahan sedikit. Jadi kita harus minta maaf. Pidato persuasif ada 2 macam di sini. Satu dia konjungsi, 2 apa? Kalimat persuasif. Waktu kelas 1, kelas 2 juga kamu sudah pernah mempelajari konjungsi, gitu ya. Konjungsi. Apa pengertian dari konjungsi? Konjungsi apa? Ya, Elsa. Konjungsi adalah penghubungan kata frasa kalimat paragraf. Penghubungan kata frasa kalimat maupun paragraf. Atau lebih simpelnya secara umum apa? Konjungsi intra kalimat. Ada ya
sampaikan di sini. Jadi apa saja nanti yang perlu kamu dengarkan. Lihat dengan bagus. Jadi ketika nanti ada kesalahanmu, berarti kamu harus mengulang. Jadi buatkan nanti sebaik mungkin, sebagus mungkin. Dia akan memaparkan sebuah pidato, dengarkan secara baik-baik, baru kamu menuliskan apa yang ibu buatkan tentang tugas kamu nanti. Ini nanti ibu akan membuatkan secara berkelompok. Ketika kamu tidak mengerjakan, berarti nilaimu tidak ada. Saya nanti ini orang yang tidak mengerjakan berarti nilainya tidak ada. Seperti itu ya. Kita lanjut. Udah connect. Sebentar ya. Terakhir, dan kita sudah mendengarkan beberapa kalinya. Jadi kamu sudah tahu apa kira-kira yang ingin kamu jawab di LKPD yang ibu bagi. Jadi ini tugas per kelompok. Nanti kamu presentasikan juga di depan. Selain itu juga nanti kamu tetap mengerjakan pidato kamu sesuai dengan yang dibuatkan oleh teman kamu Kevin Siregar. Seperti itu ya. Kerjakan apa yang kamu dengarkan. Nah, ini untuk teks pidatomu.
baru pendahuluan, setelah itu kamu buatkan penutup. Jadi pertama ada pendahuluannya. Di dalam pendahuluan itu ada sapaan, ada kata pembuka, ucapan terima kasih. Diisi itu memaparkan permasalahan yang kamu presentasikan. Terus kalau di penutup nanti kamu buatkan ucapan terima kasih karena temanmu setia mendengarkan. Terus ketika ada kesalahan sedikit ataupun tidak, tetap kamu mengatakan apa? Permohonan maaf, seperti itu. Kelompoknya CPP maju ke depan. Cepat, maju. Kami menimbulkan permasalahan setelah kami berdiskusi, kami menemukan permasalahan yang dibahas pada teks persuasif yang kami dengar, yaitu lingkungan yang bau dan kotor. Pesan yang disampaikan kepada pembaca dalam teks tersebut yaitu senantiasa kita selalu membersihkan lingkungan kita. Penyebab terjadinya bencana dalam teks pidato tersebut yaitu pembiaran sampah yang menumpuk. Ketika hujan turun, sampah tergenang di mana-mana mengakibatkan banjir. Tujuan dan manfaat program Adi Wiyata yang dicanangkan di sekolah berada pidato yang kami dengar, yaitu mengajak masyarakat membersihkan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat-kalimat yang berisi ajakan pada pidato yang kami dengar, yaitu ayo buang sampah pada tempatnya. Mari kita bersihkan lingkungan kita. Kalimat-kalimat yang berisi bujukan pada teks pidato tersebut yaitu saya mengajak teman-teman untuk ikut dengan saya dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya. Ibu terangkan dulu sedikit. Setelah mereka menunjukkan ada beberapa yang mereka bahas. Yang pertama, permasalahan yang dibahas setelah mendengar, karena kita kan sudah beberapa kali mendengarkan pidato daripada Kevin Siregar. Mereka mengatakan kalau lingkungan yang bau dan kotor. Terus di sini pesan yang disampaikan kepada pembaca dalam teks tersebut itu senantiasa kita selalu membersihkan lingkungan kita. Ya, penyebab terjadinya bencana pada teks yang dibacakan oleh si Kevin itu pembiaran sampah yang menumpuk. Ketika hujan turun, sampah tergenang di mana-mana mengakibatkan banjir. Terus di sini ada program, karena tadi kan ada katanya di sini disebutkan oleh si Kevin, Adi Wiyata yang dicanangkan di sekolah itu adalah mengajak masyarakat membersihkan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Terus ada juga kalimat-kalimat yang mereka buatkan, kalimat yang berisi ajakan. Karena tadi kan kita sudah melihat pemaparan di depan bahwa ada kalimat ajakan itu untuk pidato persuasif. Ada di dalamnya, ayo buang sampah pada tempatnya, mari kita bersihkan lingkungan kita. Yang terakhir, kalimat yang berisi bujukan itu pada teks pidato yang mereka lihat. Kami mengajak teman-teman untuk ikut dengan saya dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok CPP. Ada tanggapan untuk mereka? Tidak ada. Berarti kamu sudah semakin memahami. Ayo bacakan pidato persuasif yang kalian kerjakan kemarin. Ini kan hasil dari yang kamu kerjakan.
maka kamu mempresentasikan ke depan. Ayo. Pidato tentang pendidikan. Shalom, selamat pagi. Yang saya hormati Ada kan? Ada. Isinya ada. Iya, ada isinya. Isinya itu di tengah daripada yang dipaparkan. Jadi permasalahan yang ini dipaparkan. Terus di penutupnya ada, kamu dengarkan. Apa itu penutupnya? Apa yang dibacakan oleh si Vivian di penutup? Sekian. Pertama, permasalahan yang dibahas pada teks persuasif adalah betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, pesan yang disampaikan kepada pembaca dalam teks tersebut. Semoga apa yang disampaikan pembaca bisa terlaksana dengan baik. Karena penyebab terjadinya bencana dalam teks pidato tersebut karena sampah yang dibuang dengan sembarangan. Keempat, program adiwidya yang dicanangkan di sekolah berdasarkan pidato yang kamu dengar. Kita dituntut untuk peduli lingkungan mulai sejak dini sampai kita dewasa. Kalimat-kalimat yang berisi hadirkan pada pidato yang kamu dengar. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan. Ada tambahan dari kamu? Ada perbedaan dari jawaban kelompoknya si Vivian dengan kelompoknya si Elsa. Tapi ini kamu sudah dituntut untuk berpikir kritis, tidak sama jawabannya. Di sini dia mengatakan dari kelompok mereka ada 5 orang. Permasalahan yang dibahas adalah Persuasif tentang masalah sampah. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Kepala yang saya hormati, begitu juga Bapak Ibu Guru dan staf karyawan yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya cintai. dari yang dibacakan oleh si Elsa itu. Apa judulnya? Masalah sampah. Ada tanggapan dari teman yang lain? Si Vivian. Apa akibat sampah menumpuk? Katanya apa akibat jika sampah menumpuk? Akan terjadinya salah. Setelah kami berdiskusi, kami menemukan permasalahan yang dibahas pada teks persuasif yang benar, kurangnya kebersihan lingkungan. Pesan yang disampaikan kepada pembaca dalam teks tersebut, saya tidak memperhatikan kebersihan lingkungan. Penyebab terjadinya bencana dalam teks tersebut. Mempelajari tentang teks persuasif, teks pidato persuasif, maka kamu sudah tahu bagaimana kerangka daripada cara-cara untuk membuatkan pidato persuasif. Di sini harus ada apa? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Ibu bertanya dulu untuk kalian, setelah kita masuk di pelajaran teks pidato persuasif, apa kira-kira yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan gambarannya? Ya, si Elsa. Mengetahui pengertian dari pidato persuasif. Dia mengetahui pengertian dari pidato persuasif. Yang lain, apa yang bisa? Kamu sudah tahu tentang konjungsi dengan kalimatnya. Kelompok ini, apa yang kamu ketahui? Menambah ilmu. Kelompok si Vivian, apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu pahami? Apa? Mengetahui tujuan-tujuan pidato. Iya, kamu sudah mengetahui tujuan-tujuan pidato. Kamu sudah bisa membacakan di sini. Setelah kamu membacakan, orang lain bisa menanggapi. Oh, ternyata ini rupanya pendahuluannya. Ini rupanya isinya. Ini rupanya akhir daripada pidato yang kamu sampaikan. Tadi temanmu membacakan, kamu tahu. Oh, kalau dia ini sudah mempresentasikan, Alim sekarang menunjukkan LKPD-nya. Betul.
tugasnya. Ini tugas di rumah. Ini juga secara berkelompok. Kalau kawannya tidak mengerjakan, dikasih tahu biar nilainya kosong. Ada yang kurang? Ya, yang pasti hari ini kita sangat senang belajar tentang pidato persuasif. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu di kemudian hari. Selamat bertemu di minggu depan. Jadi tadi kita selaku umat beragama kita sudah membuatkan doa sebelum pembukaan daripada pembelajaran kita. Berarti sekarang harus ada doa penutup. Ayo siapa? Siapa? Ayo kita. Siang.